Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidang Latifah dari program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan wawancara dengan salah satu guru sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah profesi keguruan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pandangan, pengalaman serta praktik profesional guru dalam proses pembelajaran, sekaligus sebagai sarana bagi saya untuk memahami lebih dalam peran tanggung jawab seorang guru di dunia pendidikan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya berbagi pengalaman dan pemikiran dalam wawancara ini. Baik, untuk nama Ibu, riwayat pendidikan Ibu. Perkenalkan, nama Ulun Nurlaini Rahimah. Riwayat pendidikan Ulun S1 di Sekolah Darul Ulum Kandangan yang saat ini baru menjadi Institut Agama Islam. Dan apa kira-kira yang memotivasi Ibu memilih profesi sebagai guru? Motivasi Ibu di sini sebagai guru adalah untuk membentuk karakter generasi bangsa untuk lebih kedepannya lebih baik lagi. Dan kira-kira nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalani profesi ini? Nilai atau prinsip nilai itu menjadi saya itu lebih misalnya lebih teladan sebelum Metode pembelajaran. metodenya yang saya pakai di sini adalah PJBL. Nanti di PJBL itu kan untuk siswa jadi lebih memecahkan masalah, jadi yang lebih kritisnya ke siswa, lebih aktif ke siswa. Itu problem basic learning. Dan next itu bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa ini yang beragam? Ya, karena kan siswa ada pasti semua siswa tidak sama ya, mulai dari karakternya, terus pemikirannya. Nah, jadi mungkin itu bisa dipilah dulu yang menurut ulun kurang di sini, dibagi kelompok yang mungkin dibedakan kelompoknya yang satu dengan yang lain Karena mereka dari latar belakang berbeda. ya. Dan selanjutnya, media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar? Ya, media papan tulis, terus video, terus saya juga menggunakan laptop kalau misalnya diperlukan biasanya. Lalu bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Ini dengan proyek ya, Dengan proyek ya, dengan hasil belajar dengan proyek seperti apa misalnya? apa nilai sesuai Bagaimana Ibu memotivasi siswa yang kurang semangat nih dalam belajar? Mungkin saya akan mendapatkan diri dulu kepada siswa jadi dirangkul, ditanyakan kenapa misalnya jadi tidak ingin belajar atau apa, atau ada masalah di rumah atau apa. Selanjutnya, apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Nah, sama yang seperti yang ulun pada tadi kan tidak lebih didekatkan siswanya, jadi ditanyakan dulu kenapa jadi dia seperti nakal ya kan pada berjalan-jalan misalnya, jadi dipanggil dulu kenapa kamu jalan-jalan kan belajar itu penting dengan lain. Berarti Ibu dirangkul melalui pendekatan ditanya dulu. Apa bentuk pengembangan diri yang Ibu lakukan sebagai guru? Pengembangan diri. Bentuk pengembangan diri biasanya guru itu ada
Guru ini melalui pelatihan itu mengembangkan dirinya. Selanjutnya, menurut Ibu, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang ini? Kunci utamanya itu adalah mungkin lebih harus terus belajar lagi, terus sampai tidak putus belajarnya, maksudnya meskipun apa ya, sudah stuck sampai misalnya di S1, tapi kita terus belajar di lain gitu kan, mengikuti pelajaran online atau di lain-lainnya, dan juga belajar dari siswa ini juga bisa gitu menukarkan itu kan kita Sudah jadi guru itu ibaratnya harus tetap belajar ya. Berarti tetap luas. Katanya juga kalau kita semakin belajar maka kita semakin merasa ingin tahu karena lebih banyak dari ilmunya. sedangkan kan ini perkembangan era teknologi yang sangat makin pesat ya kan, jadi harus dituntut guru itu harus bisa teknologi dan lain-lain untuk membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Dan bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan di kelas? Mungkin dengan ada ice breaking dulu supaya mereka semangat untuk belajar. Ice breaking itu salah satunya. Iya. Bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik dalam keseharian? Untuk kode etik itu saya akan menjaga batasan profesional, menjaga kerahasiaan semuanya, dan selalu Menjaga kerahasiaan apa tadi? kerahasiaan dari siswa juga Itu berarti yang termasuk kode etik ini. Lalu dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Ibu memastikan siswa benar-benar memahami materinya? biasanya itu mungkin saya beri apakah sudah tahu saya seperti itu, jadi beri saya beri apa misalnya atau ini paham Bu. Ya, dalam kompetensi kepribadian, yang ini kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Mungkin kita harus tahu ada Ya, sebagai guru harus sabar menghadapi siswa interaktif, aktif, dan ini jangan terbawa emosi jangan tapi kadang-kadang untuk menjaga emosional ya belajar. Dan menurut Ibu, apa tantangan terbesar di dunia pendidikan di era global saat ini? Tantangan terbesar di dunia pendidikan Itu mungkin di era yang baru ini kan banyak positif, sering buat TikTok atau YouTube yang buat pembelajaran. Nah itu mungkin tantangan buat kami guru itu untuk lebih mengantisipasi murid-murid agar tidak menggunakan HP itu sembarangan. Itu mungkin boleh-boleh aja tapi harus balance ya ini pendidikannya. Apa strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital saat ini? Melatih kolaborasi antara gadget tadi, teknologi tadi dengan kemampuan siswanya, mungkin itu Berkolaborasi. ya. Pengalaman pengajar yang seperti apa yang bagi Ibu berkesan? Yang berkesan mungkin di setiap kelas pasti ada murid yang ibaratnya yang mungkin itu ada bagian mungkin dari sikapnya, meskipun ini tuh nakal tidak mesti ini tuh ada baik ya kan, pasti ini tuh ada sisi baiknya dari setiap murid. Mungkin itu pengalaman yang berkesan. Jadi kita memahami karakternya. Iya. Apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan? Saya berharap pendidikan yang sekarang ini akan lebih jauh lebih baik lagi, dan gurunya juga akan lebih baik lagi, belajar terus dan belajar. Selanjutnya ini yang terakhir.
apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Mungkin kedepannya harapan saya adalah lebih ditingkatkan lagi kualitas seperti kurikulum dan lain-lainnya untuk lebih ke dari sejarah kesejahteraan maupun sejarah sosialnya. Jadi harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depannya itu untuk lebih ditingkatkan lagi kurikulumnya, serta tadi apa, Dan gurunya juga profesi. serta profesi keguruannya dari kalangan gurunya. Dan demikian wawancara yang dapat saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas waktu, ilmu, serta pengalaman yang telah dibagikan. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya sebagai calon pendidik di masa depan, insya Allah. Juga akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan di setiap langkah pengabdian Ibu di dunia pendidikan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa profesi guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Juga, seorang guru ini dituntut untuk tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki sikap profesional, kemampuan pedagogik, serta keteladanan dalam bersikap dan bertindak. Pengalaman dan pandangan yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan strategi yang diperlukan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan relevan dengan perkembangan zaman.